الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، أرسله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين والآخرين، وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الآدمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. Asyiral muslimin rahimakumullah. Pertama, mari kita dari konsentrasi dalam meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Mari kita lebih giat lagi dalam menjalankan kewajiban-kewajiban dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sungguh mencintai hamba-hambanya yang suka berbuat kebaikan dan membenci perbuatan mungkar dan kerusakan. Ditegaskan di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Innallaha la yuhibbul mufsidin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Quran surah Al-Qasas ayat 77. Karena itu sebagai hamba Allah yang beriman, kita harus selalu berbuat kebajikan dan menegakkan kebenaran supaya kebenaran itu tetap berada di antara kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hidup tak selamanya datar dan mulus. Setiap yang hidup pasti akan mengalami berbagai alur yang telah Allah gariskan. Tak seorang pun di dunia ini dapat bebas dari musibah. Musibah datang tanpa permisi dan pergi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Mungkin yang hari ini lagi sakit, semoga Allah angkat segala penyakitnya dan diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang sehat tidak mau menerima ujian sakit. Ada juga orang yang ingin selalu ada dalam kebahagiaan dan tidak ingin sengsara. Namun perlu dipahami bahwa musibah akan datang di mana saja dan kapan saja sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dalam menghadapi musibah, manusia terbagi menjadi 4 golongan. Yang pertama adalah berkeluh kesah, artinya tidak rela dan kecewa terhadap takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah golongan yang paling buruk, paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala serta paling besar kerugiannya baik di dunia maupun di akhirat nanti. Musibah adalah sesuatu yang menyakitkan, tapi hal itu semakin menyakitkan jika kita menyikapi dengan keluh kesah. Tidaklah kita ingat terhadap peringatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada laki-laki dan perempuan atas hal tersebut. Tatkala beliau bersabda, "Laisa minna man darabal qubur wa saqqal juyub wa da'a bi du'a'il jahiliyah." Bukan termasuk golongan kami orang yang memukul pipi, menyobek-nyobek baju dan berdoa dengan doa kaum jahiliyah. Hadis riwayat An-Nasa'i. Rasulullah juga pernah memperingatkan kita dari ratapan dan teriakan dan dilaknat tatkala bersabda, "Sautani mal'unani fid dunya wal akhirah, misma'un inda ni'matik wa mannatu inda musibah." Ada 2 suara yang dilaknat, yaitu suara seruling ketika mendapat kenikmatan dan suara teriakan ketika mendapat musibah. Sahih at-Tirmidzi. Asyiral muslimin rahimakumullah. Musibah itu memang menyakitkan, namun akan lebih menyakitkan jika dibarengi dengan sikap keluh kesah dan berlarut-larut dan berlebihan, sebagaimana dijelaskan dalam hadis tersebut. Asyiral muslimin rahimakumullah. Kedua orang yang bersabar
Orang yang bersabar menghadapi musibah akan meraih derajat mulia dan dicukupkan pahalanya tanpa batas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya hanya orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Al-Qur'an ayat 10. Rasulullah muslimin rahimahumullah, bersabar bukan berarti kita diam dalam menghadapi segala bentuk ujian, tetapi ada ikhtiar yang optimal menjemput jalan keluar. Jika demikian, sabar itu tidak ada batas seperti pahalanya yang juga tidak ada batasnya. Ada beberapa macam bentuk kesabaran. Keberanian adalah kesabaran terhadap berbagai kesulitan dalam jihad. Menjaga kesucian diri adalah sabar dari berbagai syahwat. Penyantun adalah kesabaran atas pembangkit amarah, dan menjaga rahasia adalah kesabaran dari menyiapkan rahasia. Pahala sabar lebih besar daripada kesabaran itu sendiri. Sekiranya pemahaman ini telah menancap kokoh dalam hati orang yang bersabar, ia benar-benar akan berharap agar seluruh kehidupannya adalah ujian. Yang ketiga adalah orang yang ridho. Ridho artinya rela. Orang yang ridho berarti rela menerima ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ia akan merasa tenang dalam menghadapi segala kesulitan hidup karena yakin bahwa ujian yang dialaminya merupakan bentuk perkataan cinta Allah kepadanya. Orang yang ridho memiliki derajat lebih tinggi dari orang yang sebelumnya karena ia telah bersabar sekaligus ridho terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, ia juga merasa tenang dengan takdir dan qada pemilik langit dan bumi yang diberikan kepadanya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna 'idhamal jazaa'i ma'a 'idhamil bala, wa inna Allah idza habba qauman ibtalahum faman radiya lahu ridha wa man sayyidas sahab." Sesungguhnya besarnya pahala sesuai dengan besarnya ujian. Sungguh jika Allah mencintai suatu kaum, Dia akan menguji mereka, maka siapa yang ridha terhadap ujian tersebut, baginya ridha Allah Subhanahu wa taala. Namun siapa yang marah terhadap ujian tersebut, baginya murka Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Abu Daud. Wa'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang keempat, orang yang bersyukur. Golongan ini adalah yang paling agung di antara golongan sebelumnya, karena dia telah menghimpun dua perkara terdahulu dan menambahnya dengan perkara yang ketiga, yakni sabar terhadap ujian, ridha dan hatinya merasa tenang terhadapnya, serta bersyukur atas turunnya ujian kepada dirinya. Allah telah mengistimewakan dirinya untuk memberi balasan kepada orang yang bersyukur atas rasa syukurnya. Bersyukur dalam ujian memang cukup berat, tetapi bukan berarti kita tidak bisa. Kita harus yakin bahwa ujian ini merupakan pernyataan cinta Allah kepada hamba-Nya. Selain itu, Allah pun menghendaki dengan adanya ujian, sang hamba naik keras menjadi orang yang spesial di hadapan Allah Subhanahu wa taala, serta ujian itu pun menjadi sumber penambah pundi-pundi amal pahala. Hanya saja orang jenis ini atau orang yang bersyukur sangat sedikit. Allah telah menegaskan dalam firman-Nya, "Wa qalilun min 'ibadiyas syakur." Dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang kamu berterima kasih atau bersyukur. Andaikan kita benar-benar menjadi hamba yang bersyukur, maka saat itulah kita telah mencapai derajat yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Akhirnya, marilah kita berdoa bersama, semoga Allah menjadikan kita termasuk golongan orang yang bersabar, ridho dan bersyukur, bukan golongan orang-orang yang berkeluh kesah. Demikianlah apa yang dapat saya sampaikan pada siang hari ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat buat kita semua dan dapat kita amalkan. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dhikril hakim. Wa taqabbalahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.